Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Sabtu edisi 10 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang berkenan terus menyatakan diri kami pertama-tama melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kami miliki, dan yang kemudian juga menyatakan diri kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih juga karena Engkau menyatakan diri kepada kami melalui peristiwa sehari-hari, dinamika kehidupan kami sehari-hari, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami telah melewati 1 minggu lagi dalam kehidupan kami. Semua terjadi di dalam kontrol dan otoritas Tuhan, dengan segala dinamika dan pembelajaran yang boleh kami petik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali ingin mengingat firman Tuhan, menyandarkannya, mengandalkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu itulah yang membawa kehidupan yang sejati dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 11. Firman Tuhan di sana mengatakan, 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan dari seorang Naaman yang waktu itu sedang menderita penyakit kusta. Ia mengancam nyawanya. Dalam kesakitannya itu dia mendengar ada seorang nabi bernama Elisa melalui seorang hamba perempuan istrinya yang adalah orang dari Israel. Pelayan itu berkata di ayat yang ketiga, "Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu Naaman pergi, ingin menemui Elisa di Samaria. Tentu saja Elisa membayangkan dan mengharapkan bahwa Elisa akan menemui dirinya karena dia adalah seorang komandan, seorang panglima yang tersohor. Tapi dia kecewa Bapak Ibu Saudara, karena ketika dia datang, Elisa bahkan hanya menitipkan pesan kepada Naaman supaya mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia merasa terhina Bapak Ibu Saudara. Dia merasa tidak puas. Dan dia merasa kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu. Makanya dia protes di ayat yang ke-11. Tapi para pegawainya mendorong dia, Naaman ini, untuk mempercayai perkataan Elisa, bahwa perkataan itu benar-benar firman dari Tuhan Allah Israel. Lalu karena desakan itu, Naaman melakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan mungkin untuk pertama kali dia mandi begitu di sungai Yordan itu, dia masih merasa ragu. Tapi pada kali ke-7 sembuhlah dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam dinamika kehidupan kita, oleh karena satu hal yang sedang kita alami, sedang kita gumulkan, kita mengharapkan Tuhan berbicara tentang sesuatu. Ataupun mungkin dalam doa-doa kita mengharapkan Tuhan menjawabnya seperti ini dan seterusnya. Tapi ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, kok malah kita justru merasa kecewa, tidak puas dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita.
merasa nggak cocok, merasa tidak relevan dengan apa yang kita alami. Padahal apa yang kita dengar, mungkin apa yang kita sadari, itu sungguh-sungguh benar-benar adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen yang menjalani kehidupan dinamika di dunia ini, sangat mungkin bahwa Allah berbicara kepada kita, namun kita tidak menyukainya. Kita menginginkan sesuatu yang lain, firman yang lain. Tapi bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara, sekalipun firman itu betul memang bahwa ia tajam seperti pedang bermata dua, suatu hal yang kita terima tidak kita sukai. Tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, maka terimalah apa yang Allah berikan kepada kita. Dan siapa yang tahu pada akhirnya, kecuali Allah sendiri yang menunjukkannya kepada kita, dan kita sendiri yang tetap taat kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menolong kita terus untuk memiliki hati yang taat, tunduk, dan tidak banyak protes kepada Tuhan. Melainkan dengan hati yang tulus, kita melakukan, menerima segala sesuatu yang Tuhan firmankan kepada kita. Sebab kita tidak tahu apa yang kita pikir baik, yang terbaik, belum tentu itu baik bagi Tuhan. Tapi apa yang baik dari Tuhan itu sudah tentu yang terbaik untuk kita, yaitu firman-Nya. Mari kita lakukan itu, terima dan lakukan. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Selamat mempersiapkan diri dalam ibadah esok hari. Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara, dan berkat-Nya akan senantiasa kita terus alami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.